Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita pada hari ini berpikir kritis dan berdemokrasi. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kalian harus membaca Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ulasan tajwid Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Lafaz inna fi, hukum bacaannya gunna, yaitu nun syiddah atau ada dua nun bertemu langsung. Kemudian yang kedua wan nahar, hukum bacaannya gunna, nun syiddah ada dua nun bertemu langsung juga. Kemudian yang ketiga lafaz laayatil liulil albab, hukum bacaannya idgham bila guna, yaitu kasrotain bertemu dengan huruf lam. Kemudian di bacaan albab, hukum bacaannya adalah qalqalah kubra, yaitu huruf ba dibaca sukun di akhir bacaan. Kemudian yang berikutnya adalah lafaz qiyaman wa qu'udan wa 'ala, hukum bacaannya adalah idgham bigunna, yaitu fathatain bertemu dengan huruf waw. Mengartikan kata per kata Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Lafaz inna fi khalqi artinya yang sebenarnya di penciptaan, as-samawati langit, wal ardi bumi, wa ikhtilafi pergantian, al-laili malam, wan nahari siang, la ayatin sungguh menjadi tanda-tanda, liulil albab bagi orang yang berakal, alladzina yadhkuruna Allah mereka yang mengingat Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim dengan berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan, Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza tidaklah engkau menciptakan ini, batilan dengan sia-sia, subhanaka maha suci engkau, faqina peliharalah kami, adzaban nar siksa neraka. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirba atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat.
Di waktu salat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah salat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis tersendu-sendu. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh, dan melihat Nabi SAW menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku." Quran surah Al-Imran ayat 190-191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celaka orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya." Tafsir Quran surah Al-Imran ayat 190-191. Pada Quran surah Al-Imran ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam pergantian siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib. Bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Bergantinya malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Terkadang terasa panjang atau sebaliknya. Musim pun yang berbeda. Musim dingin, panas, gugur, dan semi. Juga musim hujan dan panas. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Hal tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Quran surah Al-Imran ayat 191 memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengingat Allah atau berzikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulul albab ialah orang-orang baik, laki-laki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dari perjalanan di atas dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan objek pikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa fenomena alam. Ini berarti pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak didasarkan atas hati, sedangkan pengenalan alam raya didasarkan pada penggunaan akal, yakni pikiran. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Ulasan tajwid Quran Surah Al-Imran ayat 159. Lafaz fabima rahmatim minna. Hukum bacaan adalah idgham bigunna, yaitu kasrotain bertemu dengan huruf mim. Kemudian lafaz lintalahum lanfaddu. Hukum bacaannya ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Kemudian lafaz fazun qalizul qalbi. Hukum bacaannya izhar, yaitu fathatain bertemu dengan huruf ghain. Kemudian lafaz lahum wasyawiruhum. Hukum bacaannya izhar safawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf waw. Wasyawiruhum fil amr. Hukum bacaannya adalah tetap izhar safawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf fa. Mengartikan kata per kata Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama, fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat, minallahi, dari Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka, walau kunta, dan sekiranya engkau fazan, bersikap keras, qalizul qalbi, berhati kasar, lan faddu, sungguh mereka akan menjauhkan diri, min haulika, dari sekitarmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, memohonkan ampunan, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah, fil amri, dalam segala urusan, fa idza azamta, maka jika kamu telah menangguhkan tekad, fatawakkal 'alallahi, bertawakallah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul, mencintai, al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan, sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Qalabi. Tafsir Quran Surah Al-Imran ayat 159. Dalam ayat itu bertemulah pujian yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya karena sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna.
Sekalipun sudah sedemikian nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena terpesona akan harta itu, namun Rasulullah SAW tidaklah terus marah-marah. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan pujiannya kepada Rasul bahwasanya sikap yang lemah lembut itu terwujud karena Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rahmatnya. Rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Secara singkat, Quran Surah Al-Imran ayat 159 menyebutkan secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala supaya mitra musyawarah tidak pergi menghindar. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Yang ketiga, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Yang diharapkan dalam musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran, karena dalam bermusyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan. Yang keempat, dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat tidak boleh dilakukan dengan hati yang keras atau kasar dan berperilaku kekerasan. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Kemudian yang keenam, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal, menyerahkan diri dan dari segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Demokrasi dan musyawarah. Konsep demokrasi pada hakikatnya hampir sama dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Ada dua hal yang mendasari perbedaan tersebut di antaranya. Yang pertama, demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari kelompok tokoh masyarakat. Namun terlepas dari dua pemahaman tersebut, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan, mayoritas dan kalangan minoritas. Musyawarah dan demokrasi merupakan dua metode penyelesaian masalah dalam kehidupan dunia yang mengalami perbedaan, bahkan sangat berlawanan. Musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat, sedangkan demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Demokrasi merupakan nilai dari Islam yang memiliki makna dan hubungan yang erat dengan musyawarah. Adapun makna yang terkandung dalam musyawarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Menerapkan prinsip
berpikir kritis dan berdemokrasi secara Islam. Islam sangat menghargai manusia yang berpikir kritis. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengulangan kata yang berakar dari kata akal, fikr, fikhi, adzikr, yang menginspirasi untuk mengembangkan pemikirannya. Semangat ini mendorong ilmuwan Islam untuk mencurahkan gagasan dan pikiran sehingga melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia di dunia. Secara Islami, berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas yang tak terbatas, karena kemampuan akal pikiran manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, hasil pemikiran sekaligus kebenaran berpikir yang dilakukan manusia bersifat relatif. Sementara itu, kebenaran yang mutlak dan pasti hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada kalimat yang masyhur di kalangan ulama fikih, dan hampir semua imam mazhab pernah mengatakan kalimat tersebut, yaitu pendapatku benar tapi bisa saja salah. Pendapat selainku itu salah tapi bisa saja jadi benar. Semua imam mazhab mengklaim bahwa pendapatnya itu ialah yang benar, namun dengan kerendahan hati mereka mengatakan bahwa pendapatnya itu benar dengan kemungkinan adanya kesalahan, akan tetapi pendapat yang lain salah dengan kemungkinan adanya kebenaran di dalamnya. Pernyataan para imam tentang kebenaran pendapat mazhabnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan, dan bukan berarti menunjukkan kesombongan mereka, dan dalam arti kata bahwa hasil pemikiran para imam mazhab itu dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahap pengujian berulang-ulang dan konsisten. Manfaat berpikir kritis. Pertama, berpikir kritis memiliki banyak solusi jawaban ide kreatif. Membiasakan diri berpikir kritis akan melatih siswa memiliki kemampuan untuk berpikir rasional. Berpikir dan bertindak reflektif adalah tindakan dan berpikir yang tidak direncanakan, terjadi secara spontan. Yang kedua, dengan berpikir kritis mudah memahami pemikiran orang lain. Berpikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel, tidak kaku dalam mengutarakan pendapat atau pemikiran ide-ide dari yang lain. Lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain yang memiliki persepsi yang berbeda dengan diri sendiri. Yang ketiga, dengan berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Ada lebih banyak manfaat yang bisa diperoleh karena berpikir kritis, dan proses itu pada umumnya saling berkaitan. Yang keempat, dengan berpikir kritis akan lebih mandiri, mampu berpendapat secara mandiri. Artinya, tidak harus selalu mengistimewakan orang lain pada saat dihadapkan pada situasi yang rumit dan sulit, serta harus segera mengambil keputusan. Orang yang berpikir kritis tidak perlu menunggu orang lain yang mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal, bisa dalam pendidikan, pekerjaan atau bisnis atau usaha. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kewaspadaan diri sendiri. Untuk menemukan peluang dibutuhkan pemikiran yang tajam serta mampu menganalisa peluang yang ada pada suatu keadaan. Manfaat berdemokrasi secara Islami. Adapun hal-hal yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari pelajaran ayat berdemokrasi adalah: yang pertama, kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Yang keempat, apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Bapak kepada kalian semuanya adalah jangan lupa sholat 5 waktu, sholat duha, dan membaca Al-Quran. Tingkatkan ibadah sunnahnya, serta taat kepada kedua orang tua dan selalu membantunya dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.